diberkati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Senin 13 Februari 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terima kasih Tuhan. Hingga sampai saat ini Engkau masih menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Dan di hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Maka dari itu ya Bapa, tuntun kami. Kiranya apa yang akan kami baca, kami renungkan sebentar, itu boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh tertanam dalam lubuk hati dan pikiran kami. Bagi hamba-Mu ini Tuhan yang akan mewartakan firman-Mu, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, agar sekiranya apa yang akan diucapkan sebentar, itu semua hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37b. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37b berkata, "Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini yakni mengampuni, dasar hidup rukun dan damai. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagi kita orang percaya, mengampuni adalah hal yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ungkapan 1000 kebaikan akan dihapus oleh 1 kesalahan. Yang artinya satu kesalahan yang diperbuat akan selalu diingat daripada banyaknya kebaikan yang telah diperbuat. Mengapa? Sebab dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, terkadang yang selalu disebut dan disebarluaskan adalah kesalahan seseorang daripada kebaikan yang sudah diperbuatnya. Kebiasaan yang mudah menyalahkan dan menghukum seseorang akhirnya berakibat pada terciptanya kesenjangan dan ketidakharmonisan hubungan satu terhadap yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus menginginkan pengikutnya untuk jangan menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Artinya muridnya jangan menghukum sesama untuk mendiskreditkan, menyakiti, dan membuatnya menjauh dari hidup yang benar. Tetapi karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, maka Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah menebus dan membenarkan orang beriman kepadanya. Dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam ayat 24, dan dibenarkan oleh kasih karunia secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan ayatnya yang ke-26 juga berkata, dan membenarkan orang yang beriman kepada Yesus. Oleh karena itu, janganlah kita cepat-cepat menghukum orang tanpa melalui proses yang seharusnya. Harus ada bukti, saksi yang memperkuat, atau juga tertangkap tangan. Jangan asal menuduh dan menghukum. Kalaupun kedapatan sesama kita melakukan kesalahan atau dosa, Yesus Kristus juga memberikan pengajaran, yakni ampunilah dan kamu akan diampuni. Hal yang sama juga diajarkannya dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman ini sangat jelas,
hendak mengingatkan para muridnya supaya jangan terjebak pada perilaku yang hanya mau meminta pengampunan kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mau mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, praktik hidup saling mengampuni hendaknya dimulai dari keluarga, baik suami, istri, anak, orang tua, tetangga, jemaat, serta masyarakat. Orang tua harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak mengenai sikap saling mengampuni. Jika ada di antara kakak beradik berbuat salah, maka yang melakukan kesalahan harus berani mengakuinya, dan yang lain harus mengampuni saudara yang berbuat kesalahan. Jangan menyimpan akar pahit, dendam, dan iri hati, tetapi bangunlah sikap yang hidup, saling menghormati, menghargai, dan mengampuni satu dengan yang lain, agar hubungan yang baik terjadi di antara sesama anggota keluarga dan jemaat selalu hidup harmonis, rukun, dan damai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena tadi kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami telah membaca dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37b. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan tadi, itu boleh kami mengerti, kami pahami, boleh tertanam dalam lubuk hati dan pikiran kami. Dan firman yang kami dengarkan tadi ini, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami sekalian, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, baik dari kolom 1 hingga kolom 27, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penatua dan diaken-diaken yang ada. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, apa yang menjadi harapan, cita-cita, usaha, pekerjaan dari masing-masing kami, Engkau buat semuanya itu berhasil. Bila mana ada pergumulan, tantangan, rintangan yang akan kami hadapi, Engkau tahu itu Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan kami, agar kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita iman, yang itu semua hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Engkau menyertai kami Tuhan, apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini Engkau sertai, tuntun itu Tuhan agar boleh berhasil. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa diselamatkan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.